digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Ya, Abang Po, kita bakalan ngobrolin ya? apa nih? Gimana kita menyusuri lorong waktu melalui koleksi media-media lawas ya, media-media jadul berarti nih. Barengan sama Abang Kin Sanubari, kolektor media lawas, Abang Po ya. Barangkali ada peristiwa sejarah. Media atau... lawasnya apakah media cetak doang? Nah betul, apakah media cetak aja atau barangkali ada rekaman siaran apa gitu ya kan? Yang kita juga pengen tahu nih nanti nih. Oke. Abang Po yang mau tanya-tanya juga bisa ya lewat WhatsApp di 0812 1124 928. Habis yang ini. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Ingin lebih mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan cerita tentang Betawi? Di Jakarta, terdapat salah satu destinasi wisata yang mungkin belum banyak orang tahu loh, yaitu Rumah Si Pitung. Rumah panggung berpelitur merah kecoklatan yang berlokasi di kawasan Utara. Banyak orang percaya bahwa rumah itu pernah ditinggali sang legenda Betawi yang jago bela diri, bernama Si Pitung. Tunggu apa lagi? Yuk ke rumah Si Pitung untuk merasakan suasana berada di dalam rumah khas Betawi sambil menikmati penampilan khas budaya Betawi lainnya seperti tarian, silat, dan kuliner. Dah, pada mau kemana? Udah deh, di mari aja. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Abang Po, kita masih di Kabar Jakarta dan udah waktunya kita ngobrol nih pagi hari ini nih ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama siapa nih Bang Ari? Ada Abang Kin Sanubari, kolektor media lawas. Gimana sih dari koleksi-koleksi media lawasnya itu kita bisa menyusuri lorong waktu nih, terutama barangkali ada peristiwa-peristiwa apa gitu yang ada di koleksinya. Kita sapa aja langsung kalau gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bang Ikin. Waalaikumsalam, selamat pagi Mpo JJ dan Bang Ari. Gimana kabarnya Bang Kin? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah sarapan apa nih Bang Kin? Udah sarapan kupat tahu nih. Wah mantap, asik. Ini ya, kalau kolektor media lawas ini orang kaya nih. Lah kan mahal-mahal juga ya. Beli-beli koleksi media-media lawas, bener nggak sih Bang Kin? Emang iya begitu? Sebenarnya enggak juga. Oke. Jadi kalau dulu kan saya koleksi surat kabar sama majalah. Itu kan kalau majalah terbitnya ada yang seminggu sekali atau sebulan sekali. Oke. Jadi terjangkau lah untuk harga belinya itu. Berarti media lawas yang dimaksud adalah media cetak ya? Media cetak, majalah, tabloid, dan surat kabar. Betul. Nah dulu ya kayak di beberapa tempat itu memang ada yang menjual majalah-majalah kayak lama. di mana tuh dekat Gunung Agung yang di sini? Apa Senen, daerah Senen ya? Iya, Kuitang. Itu kan kita bisa ngebeli entah itu majalahnya atau mungkin koran mereka juga punya kali ya, tabloid gitu. Sekarang masih ada nggak sih beberapa tempat yang memang menyediakan media yang lama gitu, Bang Ikin? Untuk di Jakarta mungkin yang tadi disebutkan ya di daerah Senen sama Kuitang. Masih ada berarti? Masih ada. Oke. Kalau untuk di Bandung mungkin di daerah Cikapundung dan sentra buku Palasari. Oke, itu ya. Tapi sepertinya untuk
surat kabar udah jarang. Udah ya. jarang banget ya. Dulu paling majalah ada 1-2 gitu. Dulu kalau misalnya kayak di kantor gitu kan ada clippingan yang per minggu deh kalau Ayah nggak salah ya. Benar. Mungkin harusnya itu disimpan kali ya. Kalau Bang Iken Sali kalau menyimpannya dalam bentuk clipping atau dalam bentuk apa? Disimpannya gimana tuh? Pada awalnya saya juga mengclipping ya. Jadi ada event-event tertentu, misalkan ada pekan olahraga atau kegiatan kenegaraan yang bersifat internasional seperti konferensi Asia Afrika gitu, saya clipping. Tetapi pas sekolah menengah ada ketertarikan tersendiri dari media tersebut. Jadi halaman muka misalkan memuat peristiwa konser musik atau apa, jadi kalau diguntingin kan sayang gitu. Jadi mana halaman di sebelahnya jadinya hancur juga gitu. Berarti dari kapan koleksinya? Mulai serius ngoleksi media-media ini dari kapan nih? Sejak SMP. Sejak SMP. Kalau senangnya sih dari sekolah dasar juga sudah mulai mengumpulkan gitu, Bang. Iya. Berarti udah berapa tahun nih tuh kira-kira kalau sampai sekarang nih? Ada sekitar hampir 30 atau 40 tahun. Oke. Wow. Nah, kalau bicara mengenai media cetak ya, entah itu koran atau juga tabloid atau majalah yang Bang Ikin punya ya, itu yang paling keluaran atau publish di tahun berapa? Tahun berapa? Paling lama terbitan tahun 53, Pak. Wow. Nama surat kabarnya Harian Nusantara sama Harian Indonesia Raya. Oke. Nah, itu punyanya gimana? Dapatnya Apakah dari memang mana dulu itu? langganan beli sendiri atau belinya memang setelah Atau beberapa hunting tahun? gitu ya? Jadi ceritanya waktu sekolah dasar saya kan kalau dulu lemari pakaian itu suka dilapisi alas surat kabar atau koran atau kertas gitu. Secara nggak sengaja saya buka pakaian, ternyata alasnya itu surat kabar lama gitu, Po. Ya, peninggalan kakek. Peninggalan kakek itu. Oke, berarti memang nggak sengaja. Berarti hanya satu halaman ya? Iya. Satu halaman tuh berarti satu edisi 4 halaman, Mbak. Iya, biasanya kan satu edisi 4 halaman ya. Dan yang ketemu cuma satu halaman, yang ketiga. Benar itu. Oke. Ini kan kalau misalnya ya, kalau kita anak kecil gitu, biasanya kan kita diperintah kayak dulu kita bikin clipping, kita bikin clipping tuh. Ayah paling sering banget disuruh bikin clipping. Zaman SD tuh ya. Zaman SD. Asian Games, SEA Games gitu, itu harus dibikin clippingnya. Tapi nggak ada kepikiran untuk kemudian dijadikan koleksi. Nah, siapa yang memberikan inspirasi untuk Bang Ikin nih untuk menjadikan media-media lama itu jadi sebuah koleksi? Jadi kebetulan saja ya inspirasinya mungkin secara tidak langsung kakek yang satu rumah gitu. Jadi dari penemuan surat kabar lama di lemari pakaian itu, selanjutnya saya simpan. Kebetulan langganan juga di rumah ada surat kabar terbitan Bandung sama majalah anak-anak ketika itu. Pas sekolah menengah SMP saya rajin mengisi kolom majalah dinding atau koran dinding. Mading di sekolah ya. Mading. Jadi pas gitu digunting. Memang hobinya begitu ya. Iya, benar, Po. Oke. Nah, yang aku pengen tahu nih, sekarang kan memang media cetak seperti koran tuh masih ada, tapi udah jarang banget. Kita masih langganan tuh, masih ada. Betul, masih dianterin tiap pagi. Masih dianterin tiap pagi kalau kita, cuma kita nggak pernah baca lagi, kita bacanya online gitu kan. Itu untuk menyimpannya butuh effort nggak sih? Butuh treatment khusus nggak sih? Ada, jadi hanya sederhana sih sebetulnya. Kita simpan media atau koran tersebut di sampul plastik, terus di serbuk silika gel. Silika gel, biar nggak berjamur jadi ya. Betul, itu bisa tadi menghindari jamur, juga rayap ataupun lembab gitu. Betul. Tapi yang Ai penasaran nih, apa sih manfaat yang didapat dengan mengoleksi media-media lawas ini? Selain tadi ya, kita ketika sekolah ada tugas-tugas kayak tadi bikin clipping atau rangkuman berita, kan suka ada tugas bahasa Indonesia ya dulu ya pelajarannya. Nah, setelah itu untuk saat ini mungkin manfaatnya satu bisa
membangkitkan kembali kenangan lama, baik dari awak media tersebut ataupun yang pernah jadi pelanggan surat kabar tersebut kan. Kebanyakan sekarang udah nggak terbit lagi. Oke. Ada cerita unik nggak tadi barangkali misalnya karena Bangkin koleksi tapi ternyata si medianya misalnya dia kehilangan arsip di tahun sekian gitu, nyarinya ke Bangkin justru gitu karena Bangkin yang punya gitu. Iya, cerita menariknya mungkin tadi yang disebutkan Bang Arif. Ada beberapa jurnalis yang medianya sudah tutup, terbit, bahkan dia nggak punya koleksinya ya. Kebanyakan mengontak saya gitu melalui sosial media. Oke, berarti mereka ini ya pengen mendapatkan edisi lama mereka, tapi kemudian diduplikasi, di fotokopi, apa cuma di foto aja gitu, apa gimana? Biasanya di foto aja. Oh, di foto aja ya. Mungkin untuk online ya. Iya, online mereka ada yang ditulis kembali artikelnya, bahkan ada beberapa media yang tadinya tutup sekarang terbit lagi secara online gitu. Media-media yang dulunya cetak terus terbit lagi tapi dalam format online gitu ya. Iya, beberapa media di Bandung sudah 20-30 tahun tutup. Sekarang pas ada digital atau media online mereka terbit buka lagi ya. Salah satunya mungkin suka menghubungi saya juga. Nah, Bangkin, ini kan kalau kita lihat ya anak sekarang mungkin nggak ngerti itu media cetak apa, koran apa, majalah apa, tabloid apa gitu ya. Pernah nggak sih diminta untuk sosialisasi media lawas ini, Bangkin? Ada. Kebanyakan dari Sivitas Akademi ataupun kampus dari ya berarti ya. Lingkungan pendidikan ada yang saya beberapa kali diundang. Terus diliput media juga Mbak kayak surat kabar, radio dan televisi, mereka mengapresiasi apa yang saya koleksi. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari hobi yang mengumpulkan, kalau orang melihatnya apa sih gitu ya kan, tapi ternyata itu justru membuat Bangkin jadi terkenal kemana-mana gitu ya. Amin. Kalau kita mah ngumpulin koran kan kita nungguin tukang loak yang lewat ya depan rumah. Dapat duit terjajan. Dapat duit. Tapi sampai sekarang masih nambah terus nggak sih koleksinya? Masih secara ada tiap minggu gitu ada penambahan, ada berkurang. Soalnya setelah ada sosial media kan kita jadi lebih mudah dapat akses informasi ya. Betul Pak, Oke. Jadi tadi kan udah dikasih tahu juga perawatannya gimana gitu kan. Tapi kan kertas ini kan rapuh gitu kan. Apakah dilaminating gitu sama Bangkin gitu? Apalagi yang terbitan 1953. Nah itu dia gitu. Yang 1953 itu di bentuknya seperti apa tuh penyimpanannya? Apa diplastikin aja biasa kayak yang lainnya? Kalau yang lama-lama ya seperti tadi terbitan tahun 50, 60 hingga 70 emang udah ada rapuh ya, sama warna mungkin berubah. Jadi kuning ya. Jadi kuning. Kalau yang diminta sama media yang bersangkutan kebanyakan mereka dibuat figura gitu. Kayak foto keluarga gitu. Jadi buat pajangan ya. Figura gede banget. Mereka memajangnya di kantor mereka gitu ya? Kantor atau di lobby ya itu. Luar biasa ya dipajang. Hiasan dinding jadinya ya Bang? Betul Dan dikasih kredit gitu ya bahwa ini adalah koleksi dari Kin Sanubari gitu ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Nah, buat item koleksi gini, sampai sekarang kan masih banyak nih media-media cetak, tabloid, majalah yang juga terbit. Tapi kan tentu ada kriteria dong. Yang seperti apa yang akan masuk jadi barang koleksi itu kriterianya seperti apa? Tadi pertama mungkin dari usia terbit ya. Misalkan di sebelum masa reformasi, sebelum tahun 2000, saya memilahnya mungkin surat kabar masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Setelah tahun 2000 ke sini mungkin hanya tadi yang berhubungan dengan peristiwa penting saja Bang. Nah
Nah, kalau ngomongin soal peristiwa penting ya, namanya koran, majalah itu pasti selalu ada berita-berita penting di negeri ini ya. Bahkan kalau tadi Orde Lama, peralihan ke Orde Baru, Orde Baru ke Reformasi sampai dengan sekarang, ada nggak barangkali peristiwa yang dianggap paling penting di negara ini yang terdokumentasi dari koleksi media lawasnya, Mang Iki nih? Ya, ada beberapa peristiwa yang jadi catatan sejarah. Mungkin koleksi saya yaitu peristiwa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Jadi peristiwa G30 SPKI. Itu saya ada beberapa edisi dan alhamdulillah diapresiasi sama dinas yang terkait, diduplikasi. Ada juga yang mendapat apresiasi dari Bapak Presiden. Yang terbitan tahun 60-an itu surat kabar dari Bandung. Jadi Pak Jokowi ketika berkunjung ke Bandung menyempatkan untuk membuka koleksi yang saya simpan di salah satu kantor media tersebut. Dari sebuah koleksi itu ada lagi nggak yang pengen didapat gitu? Yang sampai sekarang masih jadi obsesi gitu dari Bang Kin gitu. Paling untuk sesama yang suka mengkoleksi atau kolektor surat kabar majalah, biasanya yang tadi yang mahal atau nilainya itu yaitu tadi peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan negara Republik Indonesia, sama berita-berita artis idola, Kang. Musisi biasa gitu ya, penyanyi gitu ya. Kayak boleh menyebut nama nggak? Boleh ya. Kayak Nika Ardila gitu, peristiwa kecelakaannya, musibah yang menimpa dia ya, kecelakaannya. Itu kan punya ada. Nah kalau misalnya butuh untuk kayak gitu tuh, misalnya kayak butuh untuk dokumentasi atau misalnya penunjang skripsi, tesis gitu kan, mencari berita-berita gitu, boleh nggak kita misalnya, itu gimana ya cara gampangnya menghubungi Bang Kin gitu? Atau Bang Kin suka posting di sosial medianya atau gimana? Iya, tadi pertama saya suka posting di media sosial, jadi di Facebook atau Instagram berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting tersebut, dan untuk tadi yang membutuhkan bisa mengkontak saya, dan udah banyak yang menghubungi untuk disertasi kayak buat laporan S1, S2, bahkan ada yang mengikuti magister mengambil sumber bahan medianya dari saya gitu. Media sosialnya barangkali boleh disebutin nih buat Abang Po yang pengen tahu. Untuk media sosial saya di Facebook Kin Sanubari, dipisah KIN Sanubarinya pakai Sanubarinya pakai Y-nya gitu ya. Di Instagram selain Facebook, Instagram? Untuk Instagram Kin Sanubari. Sama juga ya. Iya, sama. Disambung ya, Kin Sanubari. Itu tadi banyak banget media lah. Selain tadi koran, majalah, ada nggak kayak misalnya koleksi kayak rekaman siaran gitu, siaran RRI misalnya, nyimpen juga nggak? Berarti media udah beda dong. Makanya kita pengen tahu audio. Nih, ada nggak gitu, barangkali kan 1-2 mah ada gitu. Betul Bang. Jadi saya juga selain hobi mengkoleksi surat kabar dan media cetak, juga pendengar radio setia gitu. Terus direkam acaranya? Nah, ada dulu teman-teman yang meminta juga, atau 1-2 udah saya berikan, ada rekaman acara juga. Biasanya laporan pandangan mata seperti reportase. Iya, reportase. Tapi kebanyakan yang saya clipping itu acara-acara radio seperti RRI. Dari RRI seperti butir-butir pasir di laut. Drama radio ya. Drama radio. Penyiar-penyiar legendaris tahun sekian gitu. Berarti mungkin Bang Kin udah mulai bisa merekam kita berdua, siapa tahu nanti kita legendaris. Siapa tahu jadi legendaris gitu ya. Bang Hari sama Po JJ ya. Nah ini kan koleksinya kan makin hari makin tambah banyak terus. Nanti mau diapain koleksinya ini? Apakah jadi warisan keluarga gitu ke anak cucu, atau mau dibikin museum? Rencananya mau diapain nantinya? Ya, disimpan di perpustakaan pribadi. Di samping menunjang ada berbagai institusi yang membutuhkan ya, biasanya saya support gitu. Seperti perpustakaan daerah ataupun
lembaga-lembaga yang berhubungan dengan komunikasi dan jurnalistik saya support ya. Oke, berarti udah lumayan lama juga Bang Kin ya mengumpulkan benda-benda lawas dalam bentuk medianya, nggak hanya cetak, ternyata audio juga. Jadi ya berarti butuh ruangan tersendiri nggak sih untuk menyimpan semuanya itu? Ada satu ruangan yang khusus untuk menyimpan surat kabar dan koleksi-koleksi media tersebut. Oke, wah luar biasa. Emang serius berarti ya nyimpennya itu ya, dari cara penyimpanannya, perawatannya, bahkan ruangannya juga secara khusus gitu. Ada kayak misalnya kalau di museum kan ada suhunya harus sekian, pencahayaannya harus sekian. Nah, di ruangan khusus itu juga dilakukan hal yang sama nggak? Kayak misalnya di museum gitu? Enggak. Cuma ya? Itu aja tadi. Yang bakunya itu di sampul plastik, dikasih silika gel dan disimpan di tempat yang kering. Karena nggak boleh basah. Kalau basah selesai urusannya. Udah rusak semuanya itu ya. Yang paling lucu mungkin ini Bang. Apa tuh? Jadi surat kabar dan majalah ini sudah tersimpan 20 tahun tidak dibuka-buka. Pas ada sosial media baru gitu kebuka lagi gitu. Buat diposting, buat bahan postingan di sosmed gitu ya. Betul. Oke, baik. Terakhir ini Bang Kin, apa nih harapannya untuk mereka-mereka yang memang punya hobi khusus gitu, terutama mengkoleksi sesuatu? Ada pesan nggak dari Bang Kin nih? Mungkin harapan saya untuk Mpo dan Abang pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan pendengar lainnya bisa menginspirasi atau memotivasi untuk pendokumentasian ini. Karena media cetak juga selain memotret peristiwa masa lalu, kemarin juga hari ini bisa menjadi catatan perjalanan sejarah juga gitu. Baik. Bang Kin, makasih ya udah ngobrol sama kita berdua pagi ini. Sukses terus. Sehat selalu ya Bang Kin ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta bareng JJ ame Arif udahan dulu ya Bang Po. Sampai ketemu di edisi berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.